Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang melupakan sakit hati. Ada sebuah teknik ya, karena ketika kita ini melupakan ya teman-teman Jumat Pahing ya, ketika kita melupakan, semakin kita melupakan itu semakin sakit rasanya, semakin nampak di pelupuk mata. Kenapa bisa seperti itu? Itu sebenarnya kita ini tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi rasa, untuk memanipulasi pikiran ya. Maka yang harus Anda lakukan adalah buat fisikmu itu lelah, buat fisikmu itu lelah sehingga rasamu juga ikut lelah ya. Sehingga tidak ada kesempatan untuk berpikir negatif ya, atau memikirkan sesuatu yang negatif ya. Coro gampangan ini, kamu tersakiti, terzalimi, terus kamu yang menyakiti kamu ini kan sudah pergi gitu loh ya. Yang menyakiti kamu ini sudah pergi ya, sudah hilang, nggak tahu kemana, pokoknya yang tertinggal itu hanya rasa sakit saja ya. Ada beberapa strategi yang bisa kamu lakukan ya. Yang pertama, kamu anggap orang yang menyakitimu itu sudah meninggal dunia ya. Bukan dongakno mati ya, bukan ya, tapi dianggap sudah meninggal dunia. Kalau kamu sudah menganggap sesuatu itu meninggal dunia, masa kamu benci dengan orang yang sudah meninggal dunia? Walaupun secara wujud ya, dia masih ada. Itu bisa Anda lakukan, bisa Anda aplikasikan. Dan ini sudah saya praktekkan dan berhasil. Dengan cara ini juga berhasil ya. Yang kedua ya, semua kenangan pemberiannya atau apapun ya yang berhubungan dengannya itu hilangkan ya. Misalnya kamu pernah dikasih pakaian, jam tangan atau apa, kamu jual wis, atau kamu kasihkan orang. Ini juga pernah saya lakukan dan berhasil ya. Selanjutnya, kamu harus mendapatkan kebahagiaan baru ya. Artinya rasa sakit itu tidak akan hilang kalau kamu tidak mendapatkan kebahagiaan baru. Dan ini juga pernah saya alami dan saya juga berhasil ya. Artinya tergantikan, terreplace gitu ya. Rasa sakit itu terreplace dengan kebahagiaan yang baru ya. Dan yang satu ini yang berkualitas ya. Ketika kamu tersakiti, terzalimi ya, fokuskan dirimu ya, fisikmu, mentalmu, batinmu untuk mencapai cita-citamu. Jadi kita tidak lawan rasa sakit itu, tapi kita alihkan. Energi dendam, kebencian itu kita gunakan untuk mencapai cita-cita kita. Dan ini juga berhasil ya. Jadi tinggal Anda pilih yang mana. Artinya apa? Dari keterpurukan itu akan membangkitkan motivasi di dalam dirimu untuk menjadi seseorang yang sukses ya. Kadang kita kalau sakit hati itu ya, malam itu sudah capek, tidak bisa tidur ya, karena kepikiran saking loro hati ya. Semakin Anda pikirkan, semakin Anda melupakan, akan semakin nampak di pelupuk mata. Yang perlu kamu lakukan adalah menggunakan energinya, energi sakit hatimu tadi, untuk menggapai cita-citamu. Ini saya lakukan ya, saya nazar ya, saya akan mendirikan kantor ya, advokat dulu ya. Saya akan mendirikan kantor advokat ya di daerah rumahmu gitu. Sampai seperti itu ya. Akhirnya saya kejar profesi advokat itu, saya kejar ya.
baru berapa tahun itu ya, 2005 2016 ya, karena di 2007 ya, 2007 2010 itu saya sudah daftar, tidak ada pembukaan, saya daftar ke UNED ketinggalan, akhirnya 2015 ya, kemarin itu ya di UNER ya, saya daftar di sana dan berhasil. Artinya apa? Rasa sakit itu akan memotivasi kita untuk sukses. Loh ya teman-teman ya, saya baru tercapai itu ya, baru daftar PKPA itu, terus ujian ya, terus pelantikan ya, akhirnya sudah siap beracara, dapat kabar ya, orang yang menyakiti saya kena karma. Nah itu loh teman-teman ya. Jadi kalau Anda tersakiti, terzalimi ya, ketika Anda bisa melupakan ya, bisa menggunakan energinya, dan Anda sudah lupa, karma itu akan berlaku kepada orang yang menyakiti Anda. Jadi rumusnya di situ. Hafal saya sampai hafal ya. Karena saya sering tersakiti dulu, itu sering ya itu. Jadi ketika saya sebelum advokat itu, karena stres tuh ya, sakit itu stres depresi. Kalau ini Anda turuti, wes salah jalan. Akhirnya saya gunakan energinya itu ambil S2 ya, jadi pagi sampai malam ya, sampai kadang jam 8 jam 9 itu selesai kerja ya, karena audit cabang-cabang. Jam 9 sampai ngantuk ya, buat makalah presentasi untuk kuliah hari Sabtu Minggu di Malang selama 2 tahun ya. Jadi ketika saya lelah, capek gitu ya, lelah gitu ya, rasa sakit itu tak munculkan di alam pikiran, di alam batin saya tak munculkan. Akhirnya emosi. Lah emosi itu kita gunakan ya, kita kendalikan, kita manipulasi untuk semangat kita mencapai cita-cita. Alhamdulillah 2011 saya sudah lulus S2 dengan nilai terbaik. Loh itu teman-teman ya. Padahal saya enggak ada ya gambaran mau S2. Buat apa? Saya bukan PNS kok ambil S2. Enggak ada. Cuma hanya untuk pelampiasan itu. Rasa sakit ini harus terlampiaskan, tapi dalam hal yang sifatnya positif, membangun karakter. Jadi kalau teman-teman Jumat Pahing bisa melakukan itu, saya yakin kamu akan berterima kasih dengan rasa sakit itu ya. Nah demikian motivasi hari ini, sudah hampir maghrib ya teman-teman. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Salam rahayu, rahayu, rahayu.